Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan kita semua mengetahui dengan pasti bahwasanya setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Siapapun itu, tua, muda, laki-laki, perempuan, pasti nanti akan ada yang namanya kematian. Dan berkumpulnya kita pada hari ini di tempat yang indah ini, kita kumpul keluarga bersama-sama, semuanya berbahagia. Namun ingat, jangan sampai menjadikan kita lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menjadikan kita lalai dalam mengerjakan sholat, lalai dalam mengerjakan perintah Allah. Bahkan sebaliknya, kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini, kumpul keluarga dalam keadaan sehat seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ucapan alhamdulillah, bersyukur dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita dengan kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa mengerjakan sholat, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar Allah ta'ala nanti kumpulkan kita di surga. Karena tadi di dunia pasti nanti akan pisah, mau ndak mau pasti kita akan pisah, dipisahkan oleh al-maut, kematian. Nah, setelah itu apakah kita kumpul lagi atau tidak? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Bagaimana agar kita nanti kumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ masruro. Barang siapa yang dia menerima buku catatan amalnya dari tangan sebelah kanannya, menerima dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Setelah dihisab dengan mudah oleh Allah, dia akan dikembalikan dengan keluarganya, masuk surga. Nanti kumpul lagi di surga itu dengan siapa? Dengan keluarga-keluarganya di dunia. Nah, ini harapan kita, kumpul di surga ini kumpul yang kekal abadi, tidak ada lagi pisah-pisah. Bareng-bareng kita semuanya di surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di antara kenapa kita harus bangun awal, sholat, kita puasa, kita berinfak, agar kita dapat masuk surga, biar nanti kita kumpul selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia bentar. Sebaliknya, orang kalau tidak mau sholat, tidak mau mentauhidkan Allah, dia hanya berfoya-foya, lalai di dunia, Allah Ta'ala katakan, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an la yahur bala
inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang yang dia mendapatkan menerima catatan amalnya dari belakangnya dan dari sebelah kirinya, dalam dalil yang lain menerima catatan amal dari belakang dan dari sebelah kiri, dia akan teriak, celakalah aku, katanya, waktu menerima catatan amal dari belakang dan sebelah kiri. Wa yasla sa'iro, dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka sa'ir, dalam neraka yang menyala-nyala. Ini karena masuk neraka nih, orang yang masuk neraka. Apa kata Allah selanjutnya? Innahu kana fi ahlihi masruro. Dia adalah orang yang dulu dengan keluarganya dia lalai, senang-senang, terus berfoya-foya. Dia liburan, tamasya, lupa sholat. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli yang halal dan haram. Di dunia dia senang-senang dengan keluarganya, shopping ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, tidak jaga pandangannya, tidak jaga auratnya. Innahu kana fi ahlihi masruro. Dulu waktu di dunia dia dengan keluarganya berfoya-foya, lalai. Innahu zanna alla yahur. Mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan di akhirat. Mereka mengira mereka tidak akan apa? Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kira hidup cuma di dunia, padahal hidup itu tidak hanya di dunia. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang kalian kerjakan. Kita kumpul sekarang ini di sini. Kita mengadakan majelis kecil seperti ini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, Allah menyaksikan. Dan Allah catat dalam catatan amal perbuatan kita. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat istiqomah. Untuk dapat apa? Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita semangat untuk mengerjakan perintah Allah dan kekuatan untuk menjauhkan diri kita semuanya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.